Langsung pada pertanyaannya Gus, cara mengingat Allah di dalam sholat itu bagaimana Gus? Cara mengingat Allah itu di dalam sholat bagaimana? Kita harus mau tidak mau harus sampai paham dan mengamalkan tauhid la ilaha illa ana. Jawabannya itu ada di surah Toha ayat 14 sebagai panduan. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya, ana ya saya, iku Allahu Allah. Artinya Pak, sebelum jenengan iki takbiratul ihram, lepaslah rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud. Lepaslah keakuan kita sebagai makhluk yang bisa berdiri, bisa takbir, bisa membaca rukunya sholat. Lepas. Inilah maksudnya innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya tetap nanti kalau kita itu sudah melepaskan keakuan diri kita yang sholat, maka akan muncul dengan kuat dalam hati jenengan yang bisa melakukan semua adalah akunya Allah. Semua adalah akunya Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Sami jenengan disuruh untuk terus memegang dzikir ini tadi, dzikir yang memfanakan keakuan Anda, lalu muncul keakuan Allah. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat itu semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Aku bukan Allah. Berarti nama sudah tidak ada, sifat sudah tidak ada, dat pun, dat yang bukan mausuf itu tidak ada, tinggal bahasanya aku. Udah. Lah terus untuk bisa fokus di situ bagaimana? Gini Pak, yang memfanakan jenengan keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan iku ya urip ning awak sampean. Yang memfokuskan sampak salam ya urip kuwi. Terus sampak jenengan dilalaikan, dilupakan perkara selain Allah karena sudah ada di fana dan juga sudah tidak wujud selain Allah. Itu ya Allah sendiri. Yang penting kita bagaimana ngetrapke dzikir itu setiap nafas. Pun niku tok jawabane. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udguru, ingatlah kau Allah ing Gusti Allah, dzikran kelawan ingat sejatine ingat, kathiron yang banyak. Fasabbihuhu, bila mana dalam hatimu masih ada selain Allah, bersihkanlah bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Nek tondo-tondo khusyuk gampang. Ati sampen iku dilalekno Allah perkara sakliyane urip. Bojo ya gak muncul, anak ya gak muncul, apapun gak muncul. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mulai takbir sampai salam? Ya melihat kita di posisi mana. Diletakkan Allah musyahadatul fana, ya gak bisa Pak. Duhur paribasane umpama mungkin 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat yang muncul bokong semok ngoten.
Beda dengan musyahadatul kamil. Lain lagi, ibarat duhur mungkin sak rakaat yang kelihatan bokong sengok, yang 3 rakaat itu wujude Allah. Lagi ditambah musyahadatul baqa. Oh, kalau ini kita nggak usah bicara. 24 jam ya Pak. Ya lihat aja. Yang penting kita bagaimana? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh tali Allah. Mana tali Allah? Zikir tersebut. Lam fisamalaha. Jangan kau lepas. Bahkan Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya gini, jangankan kau sudah ketemu Allah, yang belum, beliau berkata, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau lepas zikir tersebut walaupun Anda belum kehuduran terhadap Allah, tetap harus kita laksanakan. Ibarat orang belajar sepeda pancal, belum bisa Pak, jatuh lagi, mulai kita naiki jatuh, naiki jatuh. Begitu itu jangan kau tinggalkan sepeda itu, terus pakai. Sebab dengan gigihnya sampean ini tidak ada putus asa walaupun sakitnya jatuh, dipastikan Anda pasti akan bisa lama kelamaan. Jadi datangnya khusyuk itu tidak bim salah bim, datangnya itu saya ja'alullahu ba'da usri yusra, soro dulu. Maka dikaji Nabi diilingna Allah, Muhammad wadhkur isma rabbik bukrata wa asila, siang maupun malam udahlah berzikirlah kau terus. Niku Rasulullah. Nah sekarang dikembalikan kita yang mestinya harus itu. Sebab ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi, tapi ayat ini dalam Al-Quran ya untuk kita sebagai umat Kanjeng. Ngaten lho niku. Gak mungkin niku dikorupsi Rasulullah dhewe kanggo dhewe. Ndak. Ngaten lho. Nggih, jados Bah, kita harus terus memegang zikir tadi. Zikir yang tidak ngucap tadi loh, sirul asrar, merasa meyakini segala hal apapun yang ada pada diri kita itu bukan kita, baik wujudnya, baik yang berkehendak, baik yang apapun. Pertanyaannya, apa nanti gak mudah ngeblank, gak mudah gendeng? Tak jawab iya. Dan itulah nikmatnya ada di situ. Terus nanti kalau aku gendeng bagaimana Gus? Ya apa? Nah, memang gendeng itu adalah proses kita. Cuman gendeng nang Allah Pak. Bukan gendeng sing tak maksud seperti jadabnya majedubun boten. Karena kita memakai sistem wasilun. Sistem wasilun itu gilanya itu ruhanian jenengan. Kalau majedubun gila sak jasate sampean. Itu namanya majedub. Orangnya jadab, ya. Adik kelakuannya jadab, isim fa'ilnya orangnya namanya majedub. Ditanya beliwar, dari mana Mas? Jawabannya sapiku mana pitu. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban gak met, biasa. Dan sampai kapan itu? Yo apa kata Allah? Bisa jadi itu setahun, bisa jadi itu hanya 1 minggu, bisa jadi itu sampai mati. Itu urusannya Allah itu udah. Wis gak kena dibahas. Anak sing dibahas wasilun tadi Pak, wasilun. Wis rapopo. Nah, kok ya delalah sampean ketika saat itu secara jasmani sampean secara rohani jenengan wis gak seneng garwa jenengan, gak seneng anak, gak seneng dunya brono, tapi jasmani tasik gembul. Ya niku wasilun niku. Wasilun. Dan itu yang benar. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah.
Jikalau kau tinggalkan hatimu terhadap selain Allah, wa yu'min billah, maka hatimu hanya bercinta pada Allah. Dan itulah yang di dalam surat Yunus 6263 disebut ala inna auliya Allah. Itulah kekasih Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran bukan aulia, menyebutnya apa? Habib, yuhibbukumullah, tapi keduanya artinya sama, kekasih Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau hambaku ingin mencintai aku dengan benar, suruh ngikuti kamu. Benar Allah. Akhirnya Rasulullah dawuh, ikuti aku. Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar? Jikalau kau betul-betul mencintai, mengikuti apa yang telah kulakukan, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih. Jadi Habib niku artinya kekasih Allah, bukan nasab dari Rasul. Niki salah kaprah. Ada yang mengatakan nasabi atau duriyah Rasulullah itu jeluk Habib. Salah, Pak. Miturut surat Ali Imran ayat 31, yang disebut Habib, kekasih Allah, itu adalah orang-orang yang betul-betul hatinya mengikuti perilaku kanjeng Nabi. Satu. Nomor dua, orang-orang berhubung mengikuti apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi, dia sudah sampai pada puncak makrifat, itulah disebut Habib. Habib niku titel yang Allah berikan kepada hambanya, terlepas nasab Rasulullah atau tidak dibahas. Semua kita bisa untuk mencapai derajat yang di situ, tapi syaratnya fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti apa yang telah dilakukan kanjeng Nabi. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, niki napa masalah keakuan. Bagaimana kita menyikapi golongan yang mengaku-ngaku wali Allah di media sosial? Sekarang kan semakin banyak yang mengaku-ngaku. Bagaimana kita menyikapinya secara syariat? Apakah kita harus mengingatkan? Kalau secara hakikatnya kan segala sesuatu yang menggerakkan adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana? Terima kasih. Waline Allah itu ya iku sing gak ngaku wal. Wis titik. Orang makrifat itu adalah orang yang kefanaan orangnya. Bila mana ada orang yang ngaku-ngaku wali, ngapunten ya, estu ngapunten, nggak masuk akidah tentang tauhid, nggak masuk. Umumnya masyarakat nganggep si A iku wali. Wali kan kekasih Allah, isok mabur, lah ngoten nggih, isok bisa sholat di atas air, ke Mekah sak jangka, terus orang ngerasani tahu, tamu datang belum ngomong sudah dibedek, kamu kemarin ngaploki anakmu ya, padahal ya kita sebagai tamu lak wedi nggih, padahal iku si ilmu karomah, Pak. Iki si ilmu di dunia mukasafah, belum musyahadah. Makanya
Lewat ajaran tauhid ini saya luruskan tanda-tanda wali Allah bagaimana. Miturut surat Yunus ayat 6263, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau miturut surat Ali Imran tadi, mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah memakai sistem apa Pak untuk makrifat? Wasilun. Apa wasilun? Secara jasmani hukum syariat dibawa, dijaga, secara rohani hukum hakikat direalisasikan di tengah-tengah syariat. Makanya kalau ditanya apa thariqahnya Kanjeng Nabi, ibadah murni ambek enggak murni, makhduf ambek ghairu makhduf, artinya seluruh aktivitas beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Dahare yang ngaten, nggak hanya sholatnya, semuanya. Tapi jangan diartikan saya membatalkan thariqah sing mutabaroh iki, mboten lho nggih. Mbok diartikan ngoten. Kan bertanya bagaimana thariqah Kanjeng Nabi? Kan belum muncul thariqah mutabaroh A sampai Z iki pada saat itu. Thariqah itu apa? Wasilah, jalan untuk ketemu Allah. Dalam surat Maidah ayat berapa kemarin kita bahas di itu? Apa kuncinya wasilah? Kuncinya thariqah untuk bisa bertemu Allah bagaimana? Diterangkan Al-Maidah ayat berapa Pak kemarin itu? Supe kula. Coba kalau cari Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi. Carilah kunci ilaihi untuk mendekat bertemu Allah, al-wasilata ing jalan. Apa kuncinya? Thariqah itu untuk bisa bertemu Allah. Ini mohon maaf, mulai sejak zaman tabi'ina solihin sampai 2014 kemarin, ulama sedunia nggak berani yang menyampaikan, karena resikonya dipenggal hulunya, lehernya. Iya, apa itu? Ternyata adalah sirul asror. Wis titik. Apabila disampaikan itu nanti dengan bahasa kinayah, bahasa Jawa, kuwi kudu meditasi untuk mencapai kesempurnaan kesadaran mutlak kalau dirimu tidak ada. Padahal itulah maksudnya Sidratul Muntaha itu di situ. Mana yang mau menjelaskan? Enggak mau. Sebab nek dihitung antara dilokno orang dibenci ambek dipujo, akeh dibencine. Wis gak apa-apa. Jangankan sak Indonesia, sak donya kula dibenci kula tambah seneng. Gak dikongkon ngaji tambah seneng. Nek gak percaya ayo sampean WA. Son Selasa depan prei ya. Di Semampir, alhamdulillah Pak kula. Lho nggih jujur mawon. Makanya kemarin mohon maaf ditambah asri niku kula tambah seneng ngoten niku. Karena miskomunikasi. Nggih mohon maaf, pengurus minta maaf kula wakili terhadap jamaah jikalau jenengan kecelik. Niku Selasa kemarin itu Selasa yang ketiga, bukan kedua. Lah berhubung pengurus tambah asri iku titenane kalau habis tambah wedi lalu tambah asri, tambah wedi iku Senin ketiga, tambah asri Selasa ketiga. Akhirnya kula ndugi sepi.
Nggih pun, ayo jagongan ae. 10 menit jagongan, ya wis. Ngoten niku lho tambah saweneng. Prai lho tambah saweneng. Estu. Ayo nek gak percaya mengurus tenggene semampir Kang atau Son bulan depan libur ya. Sadurunge sesuk tak omongi sakniki kula tak aturno matur suwun. Lho nggih. Jadi inilah kunci di dalam thariqah itu untuk bisa mencapai kewusulan di sini. Artinya diletak tauhid la ilaha illa anta. Supaya bisa ke ana, prosesnya di anta dulu. Kalau di anta itu masih ada dua, anta jenengan Allah, ana ingsun makhluk. Kalau ini sudah dilakukan terus sampailah ana, anta sudah tidak ada, ana makhluk sudah enggak ada, anta Allah sudah enggak ada, ana makhluk sudah enggak ada. Kari ana apa? Yo ana. Nek boleh saya katakan yo tinggal aku Allah, wis ngoten tok. Semuanya sudah enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, ada di situ. Yang melihat sudah enggak ada, yang dilihat juga enggak ada, mata untuk dilihat, mata untuk melihat itu juga enggak ada. Fana semuanya. Terus nama apa? Enggak bisa menamakan. Ya diem. Umpama boleh saya katakan yang menyebut ya yang disebut. Yang menyebut rokok, yang disebut itu sama. Jadi bagaimana kita mensikapi ketika saat di medsos ngaku-ngaku wali? Ya udah abaikan saja. Sebab cirine wali iku gak ngaku-ngaku wali. Nek Anda ingin tahu itu wali, mudah. Boleh ini dikembangkan. Oh si A wali, oh si B tidak. Caranya bagaimana? Gini, sampean melek dulu. Nek kepingin tahu si A si B melek apa mboten, sampean kudu melek. Bagaimana mungkin kita yang buta mata dohir bisa tahu si A itu buta atau tidak? Tahu mboten? Enggak tahu. Enggak tahu. Sehingga ada makalah sing tahu wali itu ya wali. Maksudnya meripat ati sampean kali kula niki le nyedek nang Allah cek dibuka tutupe. Nek wis dibuka baru oh si A. Nek ngomong tondo gampang mawon. Apa tandanya kalau itu wali Allah? Walaupun dia itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca kitab, sampean delok dari sifate. Wis titik wonten mriku. Sifate ya apa? Sifate yang berakhlak ilahiyah. Dikei dilokno ya gak ngelokno. Misale ya ta, dilarani ya gak ngelarani, dicaci ya gak nyaci. Beliau selalu qanaah. Ngomong sak ngomong mesti ngajak narik ati sampai nang Gusti Allah. Mboten narik ati sampai nang urusan dunya. Mboten narik sampai nang ngene babakan ilmu sakliyane Allah. Apakah sakliyane Allah surga atau neraka atau pahala? Ndak. Larinya ke Allah itu kalau kita melihat dari sisi sifat. Cuman apa semuanya itu yang sudah sifatnya seperti mesti wali? Belum tentu. Sebab ada istilah ahli tahqiq, ahli ilmu,
Ada istilah ahli laku, makrifat bi ilmin dengan makrifat bi amalin. Ada seseorang paham ilmunya tapi gak gelem nglakoni. Ada orang yang tidak hanya paham tapi juga sudah melakukan. Makanya ayat amanu wattaqau. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan beriman aja, ittaku dolaku telu, ilmu amal itulah namanya takwa. Allah ing Gusti Allah, wabtahu, dan carilah kamu sekalian ilaihi, kunci untuk mendekat takarub dan bertemu Allah, al-wasilata, lewat jalan mana terserah, thariqondi mana terserah, sholat, zakat, puasa, haji, kerja, baca Quran, jenengan makan, minum, itu wasilah semuanya. Kalau membawa kuncinya akses bisa bertemu, sebab Allah ya di tengah sholat, Allah ya di tengah kerja. Bahkan nyun sewu, ketika jenengan iki buang air kecil, Allah ya ada di situ. Iki bagi ahli suhud ya, pandangannya lo ya, ahli suhud dimanapun juga ada Allah. Wajahidu fi sabilillah, dengan begitu kau akan bisa memerangi atau berjuang di atas jalan Allah. Artinya Anda akan bisa melalui jalan itu menuju jalan Allah. Nafsu sudah nyisih, la'allakum tuflihun. Dengan begitulah Anda akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Bu, nek menurut saya abaikan aja, kita evaluasi diri, terus evaluasi diri, dzikir lewat dzikir. Satu, apakah perlu diingatkan? Ya melihat Allah gerakkan hati jenengan apa enggak? Nek gerakan untuk mengingatkan, coba ingatkan, nggak apa-apa. Sing jelas kekasih Allah itu nggak pernah ngaku-ngaku kalau dia kekasih. Duriyah Rasulullah itu tidak pernah ngaku-ngaku kalau itu duriyahnya. Pelem gadung gak pernah ngomong aku, pelem gak pernah meneng. Begitulah. Oke, satu lagi, Ibu ada? Wonten, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang kutanyakan akekah. Kalau anak perempuan kan cuma satu. Akeko. Kan anak perempuan kan cuma satu. Anak lelaki dua. Sedangkan orang tuanya cuma mampu satu. Bagaimana Gus? Itu bisa atau enggak bisa? Pertanyaannya ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Apa sebab-sebabnya kalau wanita itu cuma satu? Terus lakiku dua, niki ada kaitannya dengan kekuatan. Lebih kuat anak lanang katimbang anak wanita atau perempuan. Itu loh alasannya. Cuman yang ditanyakan hanya cuman satu lah anaknya itu laki. Terus pundi wis hukum syariat nek ngomong akikoh, sampean tunggu dulu, jangan diakikoi dulu. Sampean tunggu biar didatangkan Allah satunya lagi. Kulo yakin kalau hati jenengan itu punya keinginan untuk mengakikoi anak laki-laki, walaupun sementara masih ada satu, aku yakin Allah akan mendatangkan yang satu dengan cara Allah sendiri. Entah kita nggak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di situ. Oke, satu kali, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan nomor 1, orang wudhu keadaan telanjang bulat. Yang nomor 2, semir rambut. Yang nomor 3, orang perempuan sudah punya anak 2 atau 3, ikut KB selama-lamanya tidak ingin punya anak lagi, padahal dia keadaan masih subur. Bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban di kacamata syariat ilmu dohir dengan jawaban kacamata hakikat ilmu tauhid beda, Pak. Beda. Kalau kita menjawab dari kacamata syariah, nyemir rambut putih dadi ireng tetap haram. Alasannya apa? Alasannya kita merubah tua menjadi iki pandangan kita dangkal. Dalam syariat itu pandangan akal, dangkal. Terus yang nomor 2, apa tadi? Wudhu telanjang. Oke. Kalau kita membahas tentang syariah, ada yang mengatakan makruh, dikatakan haram, jenengan nek wudhu telanjang ning ngarepe wong akeh. Kalau di kamar sendiri itu makruh syariat lo ya. Ada yang mengatakan haram, bis terserah. Terus wanita yang masih subur KB dengan niat memutus keturunan itu pun haram. Syariat ya, syariat, tergantung memakai imam siapa. Tapi bagaimana hukum hakikat? Hukum hakikat itu menghukumi ruhaniyah. Nek syariat menghukumi jasmania, perilaku jasmania. Kalau hukum hakikat, jikalau Anda betul-betul sudah duduk di ahad loh ya, semua apapun yang gerak itu yang menggerakkan Allah, dan kita tidak bisa menghukumi Allah karena kita sudah tidak ada, nggak bisa. Saya bicara kalau sudah di zona ahad, makhluk kan sudah nggak ada, bagaimana kita bisa menghukumi yang ada? Lawang kita nggak ada. Sehingga inilah Allah punya sifat jaiz, wenang melakukan apapun, wenang menggerakkan apapun. Manusia digerakkan itu ada 4 waktu, Pak. Pertama, waktu taat. Kita digerakkan taat secara syariah. Kedua, kita digerakkan maksiat, jasmaniyah, laku maksiat. Ketiga, kita digerakkan menghadap terhadap waktu balak. Itu Allah yang menguasai juga. Yang keempat, kita digerakkan menghadapi waktu nikmat.
Tinggal kita melihat 4 waktu makhluk ini, apakah kita melihat sang pelaku, sang penggerak. Bagi ahli syuhud, maka 4 ini sudah enggak tampak, tidak bisa menghalangi dia. Sugiyo kaya apa, kayao kaya apa, tinggiyo jabatan kaya apa, tidak akan menjadikan ahli syuhud sebagai penghalang kepada Allah. Pada Allah enggak bisa. Kalau kita ahli hijab, jangankan sugih, mohon maaf, duwe sepeda motor saumur hidup kayak isok tukune wis atine iku ketutupan nambah sepeda motor. Begitulah kita yang punya istri, punya anak, mengapa kita itu kok muring-muring kalau suami atau istri kita itu suka orang lain? Ya karena itu, karena suami istri kita itu menghijabi hati kita pada Allah. Akhirnya kita ngaku-ngaku. Makanya biar nggak dangkal, biar hati ini tidak selalu gelisah, susah, takut, kita masuk Bahrut Tauhid ke dalam. Akhirnya pertimbangan hati sampean iki legowo atau qanaah. Kesimpulannya, dihadapkan berbagai macam persoalan apapun, hati sampean ngomong ngeten, iya lah wong aku iki wayang, sipate wayang ya ora iso gerak, sing gerakno sing duwe gerak ya dalang, sing ngomong ya dalang, sak piturute. Oh lah, disitulah Pak, awal kita akan membangun ruhaniyah kita. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Udah mulai terbangun hati kita. Disitulah kita mulai hati kita terasa maknyes gitu. Udah, sampai kapanpun kita manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang bisa mengalahkan hawa nafsu cuman Allah. Jadi Pak, kalau dihukumi cara hakikat beda. Kalau sudah di ahad, ya wis terserah Allah. Sebab keinginan arepe nyemir rambut ikut dalam hatinya hamba sudah enggak punya, artinya wis gak dirampas sifat irodah itu irodai, tapi ditetapkan irodahnya Allah. Kalau seperti ini bahasa hukum hakikat tidak apa-apa. Ing mungguh hati seseorang yang seperti ini, sehingga di dalam syariat siapapun tadi tidak boleh wudu dengan telanjang, tidak boleh dia itu nyemir rambut, tidak boleh membunuh keturunan kecuali wong gendeng, orang gila, bigori aklin. Hukum syariat tidak bisa menghukum karena dia bigori aklin, gendeng. Jangankan gitu, sholat aja tidak wajib wong gendeng ya Pak. Tapi nek wis gendenge ilang alias waras, baru wajib lagi. Paham nggih maksud kula? Nah, berarti jenengan kali kula tatkala difanakan Allah hati ini, berarti kita itu orang gendeng. Ya sudah, ojo mangkel sampai nih delokne wong gendeng.
memang nyatane gendeng. Cukup Pak nggih. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang telah Allah berikan pada malam hari ini bermanfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.